Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 multimedia SMK Negeri Jumo yang selalu Bu Salis banggakan, selalu Bu Salis doakan semoga keselamatan, kesehatan, keberkahan selalu tercurah untuk ananda sekalian. Begitu juga Bu Salis harap doa terbaik dari anak-anak untuk Bu Salis agar Bu Salis selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, sehingga Bu Salis tetap semangat dalam mendampingi kalian dalam pelajaran mata pelajaran dasar desain grafis. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang unsur-unsur tata letak. Pertanyaannya, kenapa saat kita akan membuat sebuah karya desain kita harus memperhatikan unsur-unsur tata letak? Ya, dalam penyusunan unsur-unsur tata letak nanti akan berkaitan dengan pesan yang akan kita sampaikan pada audiens. Tentunya ketika kita membuat sebuah karya desain, maka ada pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Oleh karena itu, dalam melakukan penyusunan sebuah karya desain harus memperhatikan pada unsur-unsur tata letaknya. Ada beberapa unsur tata letak ketika kita akan membuat sebuah desain. Yang pertama adalah garis. Yang kedua adalah bidang atau objek. Yang ketiga adalah warna. Yang keempat adalah tipografi. Selanjutnya ada gelap terang, tekstur, dan ruang. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah objek, tipografi, dan warna. Objek atau bidang, atau bisa juga dikatakan ketika kita akan membuat sebuah desain, pasti kita membutuhkan sebuah objek ataupun membutuhkan sebuah gambar untuk memperkuat pesan yang akan kita sampaikan. Dalam pemilihan objek atau bidang, di sini kita fokuskan pada pembuatan poster. Tentunya kita akan lebih cantik, akan lebih manis kalau diberikan sebuah gambar. Tetapi dalam pemilihan gambar tentunya juga harus memperhatikan siapa atau audiens mana yang akan kita tuju. Sebagai contoh, ketika kita membuat sebuah poster lomba mewarnai misalnya, tentunya kita akan memilih objek atau gambar yang sesuai dengan audiens. Lomba mewarnai tingkat usia dini. Nah, kita bisa mengambil gambar yang cocok untuk anak-anak yang seumuran anak TK, anak PAUD. Misalnya kita bisa ambil gambar yang kartun, karakter-karakter animasi misalnya Upin Ipin atau Boboiboy. Nah, nanti ketika kita akan membuat sebuah gambar yang untuk lomba mewarnai anak usia dini, kalau kita mengambil gambar yang terlalu di luar umur mereka, tidak akan masuk, tidak akan sampai pesan yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu, tipsnya dalam mengambil sebuah gambar atau sebuah objek, kita bisa sesuaikan dengan umur audiens yang akan kita tuju. Yang kedua adalah tipografi. Dalam pembuatan sebuah desain grafis, misalnya poster, kita tidak akan terlepas dari yang namanya teks. Oleh karena itu, dalam menyusun sebuah teks, kita juga harus memperhatikan ilmunya. Ilmu yang mempelajari tentang teks itu atau susunan font namanya ilmu tipografi. Secara garis besarnya, untuk font atau huruf bisa kita kategorikan menjadi 3 kelompok
Yang pertama adalah kelompok serif, atau bisa dikatakan ciri-cirinya bahwa di ujung huruf, ujung font itu huruf-huruf tersebut beruncing atau memiliki sudut-sudut. Bisa kita lihat contohnya yang serif itu Times New Roman, bisa digunakan sebagai font yang resmi. Tapi nanti kesan yang dibuat adalah kesannya lebih hangat, lebih luas. Kita bisa mengambil itu. Terus font yang kedua adalah sans serif. Sans serif itu adalah kebalikan dari serif. Di dalam font serif, maka font itu artinya landai, tidak ada runcingnya di pojok fontnya. Bisa kita ambil contohnya misalnya Tahoma. Dari font yang berjenis serif, maka yang sans serif, kesan yang ingin disampaikan adalah kesan tegas, lebih tegas. Jadi ketika kita mau membuat sebuah misalnya poster tentang ajakan atau larangan keras, kita bisa mengambil font yang dari serif. Selanjutnya, kelompok yang ketiga adalah font yang berjenis fancy. Jadi nanti lebih luas, bisa bermelengkung, bisa lebih santai. Nah, itu bisa kita pelajari. Tipografi. Unsur yang ketiga adalah warna. Unsur inilah yang akan sangat berpengaruh pada saat kita mau menyampaikan sebuah pesan melalui desain grafis. Warna, tentu kita sudah tahu, kita mengenal warna sejak kecil. Sejak kecil kita ketika memilih warna, memilih mainan, tentunya sesuai dengan warna yang kita suka. Bahkan saat memilih pakaian pun kita memilih sesuai dengan warna yang kita sukai. Bahkan biasanya lebih warna yang cerah. Sebagai contoh, kalau anak perempuan, anak yang kecil perempuan sukanya warna pink. Jadi dalam pembuatan warna, dalam pembuatan karya sebuah desain, warna sangat berpengaruh. Itu warna bisa menjadi sesuatu yang menarik, daya tarik atau magnet bagi audiens untuk membaca, atau rasa ingin tahunya ketika melihat poster yang kita buat itu dari jauh sudah terlihat warnanya. Tipsnya, buatlah warna-warna yang cerah, yang terang untuk membuat sebuah poster. Baik, itu saja 3 unsur tata letak yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah pemilihan objeknya atau bidangnya. Yang kedua, pengaturan pada fontnya. Dan yang ketiga adalah pemilihan warna. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan referensi kalian untuk bisa membuat sebuah karya desain yang lebih bagus. Pada prinsipnya dalam sebuah desain tidak ada desain yang salah, tetapi estetika dan ketersampaian pesan itu merupakan satu syarat yang harus kalian penuhi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.